Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, uhayyukum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala nikmatil imani wal islam wa nikmatis siyami wal qiyami fi syahri Ramadan. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safi wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man saru ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, wa laqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala mengingatkan kita semuanya, wahai orang-orang yang beriman, Allah telah wajibkan atas kalian semuanya berpuasa, sebagaimana Allah mewajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan Nabi kita SAW beliau bersabda, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa seseorang puasa Ramadan karena keimanan, wahtisaba, dan mengharapkan pahala dan ampunan Allah Azza wa Jalla, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, niscaya Allah akan mengampuni dosa hamba tersebut. Dan Nabi melanjutkan, man qama ramadhana imanan wahtisaba, barang siapa seseorang qiyamul lail, salat tarawih di bulan Ramadan, imanan, karena keimanan, wahtisaba, dan karena mengharapkan pahala dan ampunan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka Allah akan mengampuni dosa hamba tersebut. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna mimman shama ramadhana imanan wa ihtisaba. Semoga kita termasuk orang-orang yang berpuasa karena iman dan mengharapkan ampunan Allah, dan Allah menerima puasa kita. Allahumma ja'alna mimman qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang qiyamul lail di bulan Ramadan, dan kita mendapatkan Lailatul Qadar, dan Allah mengampunkan dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Ramadan adalah nikmat yang tidak diberikan Allah kepada semua hambanya. Ada hamba-hamba Allah sehari sebelum Ramadan dijemput oleh Allah. Mungkin ada orang tua kita tahun lalu ada, tahun ini tidak ada. Ada saudara kita tahun lalu ada, tahun ini tidak ada. Mungkin anak kita tahun lalu ada, Ramadan ini tidak ada. Maka nikmat Ramadan adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman mengingatkan kita semuanya, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Dan setiap kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat. Nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat jabatan, nikmat keluarga, semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ada satu nikmat yang akan pertama ditanya dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat kita bisa hidup di bulan Ramadan sampai hari ke-8 dan masuk malam ke-9. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu 'an 'umrihi fima afnah. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, sungguh seorang hamba itu tidak mungkin bisa selamat nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla hatta yus'al, sampai ditanya oleh Allah, dihisab oleh Allah an umrihi, tentang umurnya.
Fima afnah, untuk apa umur usia yang Allah berikan. Dari 365 hari, 12 bulan, ada 1 bulan 30 hari yang akan pertama dihisab oleh Allah. Yaitu apa jemaah? Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan jemaah. Adalah nikmat yang pertama dihisab oleh Allah dari umur kita adalah bulan Ramadan. Fima afnah, selama 8 hari ini sudah untuk apa dipergunakan umur itu jemaah? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya, setiap jamnya, setiap menitnya adalah umur yang paling berharga dalam 1 tahun adalah 30 hari di bulan Ramadan. Maka persiapkan jawabannya baik-baik jemaah. Pergunakan umur kita sebaik-baiknya. Bahkan Nabi SAW beliau bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda kebaikan Islamnya seseorang, terutama di bulan Ramadan apalagi, tarkuhu ma la ya'nihi. Dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia meninggalkan hal-hal yang menghabiskan waktu tapi tidak membuat dia dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan. Wallahi jamaah, dan fitnah terbesar yang menimpa kita bukan wanita lagi, bukan jabatan, bukan harta, tapi ujian terbesar kita di bulan Ramadan apa jemaah? Wallahi ini jemaah. Apa ini jemaah? Jawalatikum. Ada fitnah. Fitnah. Wallah, fitnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, kita berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Wa min handphone, dan minta perlindungan dari handphone jemaah. Sahih? Wallahi habis waktu kita untuk ini. Dan yang lebih kaget, anak ngimamin di salah satu masjid, ngimamin ngadep ke belakang, sedau wa'jadilu, ada yang naruh handphone 3 jemaah. 3 bertumpuk. La haula wala quwata illa billah. 1 saja sudah merepotkan. Betul atau tidak? Ini jemaah, fitnah terbesar kita. Dihabiskan waktu Ramadan emas kita, YouTube-nya, TikTok-nya, Facebook-nya, baca pesan dan seterusnya. La haula wala quwata illa billah. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allah akan menghisap umur kita dan nikmat kita bisa hidup di bulan Ramadan. Sehingga jamaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama menyebutkan min alamatin najahis siyam, tanda-tanda orang yang sukses di bulan Ramadan, laisa min siyami, bukan dilihat dari puasanya jemaah. Karena semuanya kita apa? Puasa ya. Wala biqiyamihi, tidak dilihat dari salat tarawihnya. Insyaallah semua salat tarawih. Wala bisadaqatihi, tidak dilihat dari sedekahnya. Karena ada yang kaya, sedekahnya banyak. Ada yang enggak punya, enggak bisa sedekah. Tapi yang dilihat suksesnya di bulan Ramadan itu apa? Muamalatuhu bil Quran. Bagaimana bacaan Qur'annya di bulan Ramadan. Yang lebih repot lagi, dia baca Qur'annya di setan, di handphone kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo, mana kabarnya? Habis waktu kita jemaah. Ar-Rahmanir Rahim, baca chat. Gak selesai jemaah. Maka fokus Ramadan itu menyelesaikan bacaan Ramadan kita. Bukankah Allah Ta'ala memperingatkan kita semuanya jemaah? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-Baqarah 185. Ramadan adalah identik bulannya Al-Quran. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinat, sebagai pembuktian. Wal furqan, dan sebagai pembeda. Sebagian ulama menyebutkan al-furqan, pembeda di sini adalah pembeda orang yang sukses tidaknya di bulan Ramadan adalah dari bacaan Qur'annya. Kalau bacaan kita di tanggal 8 ini belum menyelesaikan surat Al-An'am 165 ayat, kita introspeksi diri. Gas jemaah. Semangat baca Qur'annya. Bahkan Jibril alaihi salatu wassalam mendatangi Rasulullah SAW di bulan Ramadan.
Apa yang dilakukan Jibril alaihi salatu wassalam? Yudarisuhul Quran. Adalah Jibril alaihi salatu wassalam di bulan Ramadan spesial mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan apa, Pak? Al-Quran. Wallahi berapa banyak ini dihabiskan waktunya nonton YouTube, main game, subhanallah, nonton TV, la haula wala quwata illa billah. Bahkan Allah gambarkan begitu nikmatnya hari-hari Ramadan. Allah gambarkan di surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 99 dan 100. Allah Ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Hatta idza jaa ajalahumul maut, sampai ketika kematian datang pada salah satu dari mereka, qala rabbirji'un, ya Allah, berikan aku kesempatan kembali ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa melakukan satu saja amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Dan para ulama mengatakan, kalaulah manusia yang mati, yang miliaran jumlahnya, dikali bata aja udah berapa, belakang itu pemakaman berapa, semuanya pengen kembali ke dunia jemaah, untuk bisa melakukan satu amal soleh. Mungkin baca Quran, mungkin sedekah, mungkin qiyamul lail, silaturahmi, sedekah, mengeluarkan zakat. Wallahi mereka kalau bisa dibangkitkan di bulan apa, Pak? Ramadan. Dan kita hari ini di bulan apa, Pak? Ramadan. Dan wallahi sepertiga Ramadan hampir kita lalui. Maka Allah mengingatkan, Pak, setelah perintah puasa di ayat 184-nya Allah mengingatkan, ayyaman ma'dudat. Allah mengingatkan ini. Hati-hati. Firman Allah, ayyaman ma'dudat. Ramadan itu hanya beberapa hari, gak kerasa aja. Tiba-tiba nanti pertengahan Ramadan, tiba-tiba nanti 20 terakhir Ramadan, tiba-tiba masjid kosong sudah macet di jalan, mudik bersama. Maka pergunakan Ramadan ini sebaik-baiknya. Karena orang yang telah meninggal miliaran manusia, wallahi mereka kalau bisa dibangkitkan walaupun satu hari, pengen di bulan Ramadan. Satu malam, pengen di malam Ramadan. Jangan kita sia-siakan jemaah. Jangan perbanyak tidur. Ya Allah, ini Ramadan, Rasulullah ngangkat pedang, ngangkat perang, kita ngangkat guling sama bantal. Sibukkan jemaah. Iqra Quran, baca Quran. Targetkan ya Allah, tahun lalu sekali khatam. Tahun ini tingkatkan 2 kali khatam. Tahun lalu belum sempat khatam, tahun ini khatamkan Al-Quran walau sekali. Tanda suksesnya Ramadan kita tidak dilihat dari puasa kita. Tidak dilihat dari salat malam kita, tidak dilihat jumlah sedekah kita, tapi dilihat muamalatuna bil Quran. Sampai mana bacaan Quran kita, jemaah? Sampai mana bacaan Al-Quran kita? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa mengkhatamkan Al-Quran walau sekali di bulan Ramadan. Dan Rasulullah mengancam, ada ancaman Nabi SAW khusus. Hadisnya panjang dari Abu Hurairah. Rasul bersabda, man hurima khairaha faqad hurim. Seseorang yang terhalangi untuk berbuat baik di bulan Ramadan, bisa jadi khatam Quran, bisa jadi sedekah, bisa jadi salat malam, faqad hurim, maka kebaikan itu akan terhalangi selamanya. Kalau Ramadan nggak bisa khatam walau sekali, mustahil kita di bulan Syawal bisa khatam Quran, Pak. Lebaran, Pak, masjid aja ditinggalkan, apalagi Quran. Ya. Kalau di bulan Ramadan nggak bisa sedekah, apalagi di setelah Ramadan, syaitan dibuka kembali, Pak. Belenggunya dilepas oleh Allah. Jangan untuk sedekah tambah berat, jangan. Kalau kita tidak qiyamul lail sekarang, tidak sholat malam sampai imam selesai, maka setelah Ramadan, sholat malam, sedekah, qiyamul lail, bacaan Al-Quran, hurim, akan semakin berat. Mumpung kita masih di sepertiga Ramadan, masih ada 2/3 Ramadan, kita sungguh-sungguh semakin semangat, karena Nabi SAW itu semakin hari bukan semakin kendor, tapi ibadah Nabi SAW semakin semangat. Maka Rasulullah di 10 terakhir i'tikaf, dan di tahun Rasulullah wafat,
Rasulullah di masjid i'tikaf 20 hari jemaah. 20 yauma ya'takifu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi amil qubid. Ya, di hari Rasulullah, tahun Rasulullah wafat, Rasulullah semangat i'tikaf bahkan dari malam 11 sampai Idul Fitri 20 hari jemaah. Ini jemaah. Maka semakin hari berlalu, semakin kita perbaiki, semakin kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampunkan dosa kita, Allah memerdekakan diri kita, anak istri kita, orang tua kita, seluruh kaum muslimin dan muslimat minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina wal mu'minina wal mu'minat minan nar. Karena di bulan Ramadan Allah memerdekakan orang-orang dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dimerdekakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa nakhtatim bilhamdalah alhamdulillahi rabbil alamin wa nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.